sekali. Nah, kita hari ini mau membicarakan tentang seorang penyanyi internasional yang digugat 1,5 miliar karena menggunakan lagunya entah tanpa izin atau seperti apa. Itulah makanya kita hadirkan orang kepercayaan beliau. Wah, mengelaborasi sebenarnya apa yang terjadi. Betul. Kita barengan sama Pinkan dari Detik Pop di sini. Hai Pinkan. Hai. Cerita dong liputan konser apa terakhir yang diliput? Terakhir konser apa ya? Tahun ini udah belum? Tahun ini udah. Apa tahun ini? Kemarin itu terakhir, aduh apa ya lupa. Cigarette After Sex? Ya kan? Yang barengan sama itu apa sih? Lupa. Yang barengan nama itu tanggal 17 juga ya berarti? Iya lupa banget apa ya? Nggak tahu terakhir. lagi. Dengerinnya itu soalnya. Bukan BMTH, bukan. Bukan. Di mana lokasinya? Oh Super Diva. Oh Super Diva. Iya di Istora. Oke. Jadi, Di Istora di Indonesia Arena. Nah abis ini ada apa yang terdekat? Yang terdekat itu ada The Course, ada The Script, ada Nicki, ada Green Day sama Linkin Park. Oh iya benar. Kezaya. The Course ya. Iya kan. Dimarahin lo ntar sama fansnya tua-tua tahu. Ih, saya Sama juga. tuanya sama saya ya. Jadi Pinkan nih di Detik Pop biasa ngeliput musik ya Pink ya. Iya betul. Dan karena berhubungan sama musisi juga makanya kita hadirin Pinkan. Ini kan lagi sebenarnya kasusnya udah cukup lama ya Pink ya. Royalty ya. Soal royalti ini dari tahun berapa sih ini mulai bergulir kasusnya sebenarnya soal ini Agnes Monica ya anyway sama Ari Bias ya. Ini yang dibahas berarti soal royaltinya Agnes Monica ya. Dari kalau nggak salah itu tuh mencuatnya dari tahun 2023. 2023. Iya, semenjak si organisasi aksi ini dibentuk, barulah banyak musisi-musisi yang bergabung dan meluapkan kayak gue sebenarnya belum dibayar nih sama ini, gue ini gitu. Nah, di situ sempat wawancara juga kan sama Mas Ari Bias waktu itu pertama kali. Terus dia cerita kalau sebenarnya saya tuh belum dapat bayaran dari penampilannya Agnes Monica waktu itu bla 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 dicerita lah habis itu rame di situ barulah dia mulai kayak oke nih gue mau ngajuin gugatan bla 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 segala macam gitu. Baru situ rame tuh di situ. Gitu. Tapi sebenarnya masalah kayak royalti ini tuh sistem pembayarannya tuh gimana sih? Soalnya kan bingung ya kayak mana. Iya benar. Iya kan? Kan ada satu sisi yang bilang kalau ya semua pembayaran itu terhadap lagu yang dinyanyikan oleh seorang musisi itu sudah ada lembaga khusus yang menanganinya ya atau itu urusannya IO gitu bukan dari penyanyi langsung. Iya. Sementara yang saat ini dilayangkan ke Agnes Monica adalah atau Agnes Mo ini harus dibayar langsung sama penyanyinya. Nah, persoalannya yang mana satu nih, Pinkan? Coba. Jadi sebenarnya kalau dari undang-undang yang ada, Undang-Undang nomor 28 kalau nggak salah, 2014 soal hak cipta, itu ada di poin ke-6 itu menjelaskan kalau pengguna itu adalah seseorang atau sekelompok yang memang menyelenggarakan acara gitu. Nah itu disebutnya kan pengguna ya. Nah pemahaman kayaknya sih kalau dari gue sendiri merasa di sini ada perbedaan pemahaman gitu. Banyak orang selama ini memahami si pengguna ini adalah event organizer gitu kan, yang punya acara dan segala macamnya. Nah untuk pemahaman dari Ari Bias dan kuasa hukumnya ini, mereka beranggapan bahwa si pengguna ini adalah si penyanyi langsung karena mereka ini merasa penyanyi itu adalah orang yang paling tahu siapa komposer dari lagu yang dia nyanyiin gitu. Jadi Ari Bias dan timnya merasa kalau lebih baik untuk soal pembayaran royalti harus langsung aja ke penyanyinya, nggak perlu lagi lewat IO, lewat LMK dan lain-lain gitu. Jadi ada dua pengertian yang berbeda dipahami oleh teman-teman musisi. Iya. Kalau dari undang-undangnya sendiri dan kebiasaan yang selama ini kita lakuin gitu, itu biasanya pembayarannya itu dari artis nyanyiin lagu siapa, terus di acara apa, IO-nya nanti yang mengurus, baru disalurin ke LMK yang baru ke artisnya langsung. Ke penyanyinya, penciptanya langsung ya, kayak gitu. Berarti harusnya nggak langsung dibayarkan oleh penyanyi dong. Menurut dari undang-undang. Kebanyakan orang itu beranggapannya seperti itu gitu. Kalau yang selama ini dilakuin sih seperti itu gitu. Tapi sebenarnya kalau dibaca lagi undang-undangnya agak bingung juga maksudnya. Oh gitu. Si seseorang grey area gitu ya. Jadi multi tafsir. Iya bisa jadi kayak gitu. Jadi, bahaya banget dong kalau kayak gitu. Jadi di poin ke-6 itu memang tulis isinya tuh seseorang atau sekelompok gitu
penyelenggara acara tuh disebutnya pengguna gitu. Jadi, Nah dalam kasus Agnes Mo ini yang dituntut 1,5 M ini, itu IO dari apa yang dituntut oleh Ari Bias ke Agnes Mo sendiri sudah membayarkan kah atau memang tidak membayar sama sekali? Nah kalau dari klaimnya Ari Bias sendiri sih dia belum dapat bayaran apapun. Karena kan itu kan ada tiga kali dia manggung kan. Oke. 3 kali dia manggung di 3 kota yang berbeda-beda dan bawain lagu itu. Dan dia sama sekali nggak dapat bayaran sih, klaimnya dia kayak gitu. Makanya dia menuntut lah uang bayaran 1,5 miliar itu, karena 1 kali manggung itu 500 juta dendanya di pasal 113. Oh kalau nggak itu salah. hitungannya denda ya? Iya, Tapi iya. kalau misalnya dia sesuai aturan harusnya tidak sebesar itu. Nah kalau itu aku juga belum tahu sih. Maksudnya kalau dari pasal itu kalau misalkan memang melanggar ya dendanya 500 Oh juta. itu dendanya, gitu. mungkin kalau misalkan lagunya kayak kebijakan aja kali ya, bisa gak sih kayak gitu? Atau ini untuk kesepakatan kesepakatan, antara kedua belah betul. pihak aja. Iya sebenarnya Atau ketiga belah pihak. kalau itu kayaknya sih ya yang aku tahu dia ada berapa persen sendiri gitu diatur dalam pasal berapa gitu. Ada berapa persen untuk si penciptanya ini. Nah itu kan maksudnya beda-beda ya. Kalau misalkan setiap lagu itu pendapatannya berapa terus persenannya untuk si pencipta ini berapa beda-beda. Nah biasanya musisi juga sama pencipta lagu juga nggak terlalu belak-belakan soal itu gitu. Oh oke. Dan yang jadi sorotan juga ketika Teh Meli bikin postingan di Instagram itu, Iya. kayak Teh Meli menyayangkan kenapa ini bisa sampai ke ranah hukum gitu, tidak betul. bisa diselesaikan antara kedua belah pihak. Dan Teh Meli juga menyayangkan kenapa hakim bisa membenarkan putusan ini gitu. Betul. Itu gimana duduk permasalahannya sebenarnya, Pinkan? Sebenarnya kalau dibilang kaget sih mungkin bukan Mbak Meli aja, maksudnya semua orang mungkin Iya. nggak akan kaget tuh kok bisa tiba-tiba ini disahin dan akhirnya Agnes Mo dinyatakan bersalah gitu. Ya, tuntutannya gugatannya berhasil gitu, gugatannya si Ari Bias dikabulkan. Balik lagi tadi sama persepsi yang di awal gitu. Banyak orang yang berpikir bahwa si pengguna ini adalah IO bukan artis gitu. Jadi yang bertanggung jawab untuk membayarkan tuh IO gitu kan. Banyak orang berpikir begitu, tapi setelah proses gugatan kemarin dan akhirnya banyak pasal-pasal yang diajukan dan itu dikabulkan dengan majelis hakim, kayak itu jadi poin besar buat Ari Bias sendiri karena dia merasa kayak ya ini gue udah sesuai sama Aturan hukumnya gitu. dan udah desain, ini gimana berarti kan gue bener nih lah kayak gitu. Cuma kalau misalkan ditanya jadi ini yang mana yang mana benar? gitu ya, jadi kayak ya bingung juga karena juga bisa ya? jadi yang selama ini kita pahamin juga bisa jadi juga keliru gitu ya, entahlah Di putusan itu yang harus membayar 1,5 M itu Agnes Monica atau IO atau siapa? Agnes Monica. Agnes Monica ya. Oke. Dan ini nggak pernah terjadi sebelumnya dari Belum. putusan hakim meminta artis bayar sekian ke pencipta gitu-gitu? belum pernah. Oh, belum Karena pernah. si Ari Biasnya pun juga bilang ini sebenarnya kayak melawan arus gitu. Oh karena- gitu. Iya karena kan arus yang selama ini berjalan kan ya udah begini aja nih. Tiba-tiba dia datang dengan kasusnya, terus dia menang dengan arus yang berlawanan. Jadi dia merasa kayak memang ini kayak lawan arus sih. Dia pun juga bilang kayak gitu sendiri gitu. Oke. Si Menarik Ari ya. Biasnya sama Agnes Monica sebenarnya komunikasinya baik nggak sih, atau maksudnya hubungannya baik kah? Atau ada saga sebelumnya kayak Ahmad Dhani sama Once kan Ya. sempat tuh Ahmad Dhani ngelarang Iya. bawain lagu Once, kemudian Once tetap bawa gitu misalnya. Apakah ada saga-saga seperti itu atau ya sesederhana memang Agnes Mo tidak membayar royalti kepada pencipta ketika membawakan lagu musisi tersebut gitu misalnya? Gimana? Sebenarnya kalau dari Ari Biasnya mereka bilang sih sebelumnya nggak ada apa-apa ya, maksudnya nggak ada pertengkaran larangan atau juga. apa, larangan juga nggak ada. Cuma memang karena Agnes Mo kan sekarang juga banyaknya lagu-lagu yang keluar Iya, yang dirilis betul, sama dia dengan versinya dia yang berbeda gitu kan. Jadi banyak orang juga Agnes Mo juga merasa kayaknya beberapa lagu yang lama itu juga jarang dia nyanyiin. Nah, kebetulan di momen ini dia nyanyiin lagi. Mungkin di situ baru ada kayak Ari Biasa juga baru kayak lagu gue dinyanyiin lagi nih gitu. Karena sebelumnya memang nggak ada komunikasi apa-apa. Sampai sekarang pun juga klaimnya juga nggak ada komunikasi apa-apa sih. Paling dari pihak manajemennya aja setelah ada gugatan itu. Oh, gitu. manajemen Agnes Mo udah Iya, ngerespons. iya, udah Apa respons. responsnya? Ya sebenarnya cuma kayak nanti bakalan ditindaklanjuti, bakalan ada Banding.
Belum sih, kalau untuk banding mereka belum kasih jawaban. Cuma waktu itu sempat ada kasih jawaban, cuma aku lupa ya waktu itu pembahasannya soal apa. Setelah putusan tapi ya? Sebelum. Oh sebelum. Sebelum. Setelah Sebelum. putusan ini Oke. justru nggak ada komunikasi apa-apa gitu. Oh, manajemen Agnes Mo juga tidak ada respons apa-apa setelah ada putusan belum. pengadilan? Iya. Itu Gitu. pengadilan mewajibkan Agnes Mo membayar dalam waktu berapa lama tuh? Biasa kan ada tuh jangka Ada waktu. aja ya, jangka waktu. Itu belum tahu deh. Kayaknya itu masih nunggu sampai beberapa hari ke depan sampai mereka mau menerima aja atau mengajukan kasasi juga belum tahu. Iya. Si Ari Bias dan kuasa hukumnya juga masih nunggu sih. Kayak ini mau ada kasasi apa enggak nih gitu. Kalau enggak yaudah ayo kita selesain aja gitu. Masih wait and see. Iya. Jadi kayaknya di teman-teman musisi pun juga terbelah dua bagian nih ya. Ya Iya, betul. Ada yang menganut paham bahwa itu semua jadi urusan dari IO, ada yang menganut paham juga ini bisa dibayarkan oleh artis Iya gitu. langsung. Kayak beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah kan Judika sempat mau nyanyiin lagu Ahmad Dhani kan. Ahmad Dhani juga posting ke Instagram kalau si Judika nih WhatsApp nih langsung bayar gitu. Nah Ahmad Dhani pengen langsung yang kayak gini nih gitu. Oh gitu. Tapi kebanyakan berarti langsung ya? Kalau di sini di Indonesia. kalau mereka yang tergabung dalam organisasi aksi ini, mereka maunya kayak gitu, Langsung. langsung. Oh. Karena lebih kayak ya udah sat-set gitu mungkin ya. Iya, Lebih gitu maunya kan mereka daripada- langsung. I see. Aksi ini apa sih kepanjangannya? Asosiasi Komposer ya? Asosiasi Komposer Asosiasi seluruh Komposer. Indonesia. Ada lagi kan asosiasi komposer yang lainnya? Adanya Fesmi, Oh Fesmi. iya. Iya, Fesmi. iya. Kalau salah ada lagi, cuman aku nggak hafal semua. Please enlighten us, Pink, kan ketika di postingannya Teh Meli itu kan ada komentar dari Ahmad Dhani juga gitu. Iya, iya. Apakah ini tafsiran gua kayak ini berarti beda pandangan nih antara Ahmad Dhani dan Teh Meli Iya, gitu. benar, Itu benar. Kayak gitu nggak? Gimana sebenarnya? Iya bener kayak gitu, karena kalau misalkan dilihat dari penjelasannya Mbak Meli Guslow sendiri kan dia khawatir Iya. dengan undang-undangnya udah bener nih, jangan Iya, diapa-apain lagi nih merusak gitu. ekosistem katanya Iya, ya. maksudnya jangan diapa-apain lagi lah dan lain-lain gitu. Sementara Ahmad Dhani kan kayak ya udah terus ini gimana, yang lain-lain juga butuh penjelasan gitu. Ya sebenarnya ada bentrok, ada maksudnya ketidaksamaan pendapat juga di antara mereka gitu. Nah itu yang sebenarnya kayak kalau misalkan mencari contoh dua kubu ini siapa ya, mereka berdua ini salah satu contohnya gitu. Oh. Ada yang setuju pengguna itu IO, ada yang setuju pengguna itu penyanyi gitu. Benar nggak sih kalau dari Agnes Mo-nya sendiri belum ada respon sama sekali setelah ada putusan ini? Belum. Dari Agnes Monya sendiri belum ada. Sudah ada coba untuk reach out tapi tetap belum ada respons atau kayak gimana? Iya, kalau dari Ari Bias dan kuasa hukumnya dan pihaknya dia, bahkan sebelum melayangkan gugatan dan laporan ke Barreskrim, mereka udah kayak somasi dulu gitu. Ini gimana nih kalau misalkan gak ada somasi, yaudah nih gue bawa ke jalur hukum aja gitu. Ini Kang Arman juga ikutan Iya. berkomentar ya. Iya betul. Musisi-musisi kita pada berkomentar. Jadi pada berkubu nih. Iya benar. Tapi somehow jadi bingung sendiri ketika aturannya itu justru bikin multitafsir ya. Iya Iya benar. betul. Nggak bisa kan aturan kalau iya. multitafsir ya A ya A, B ya B gitu ya. Iya, Iya, iya. benar. Terus gimana Setuju. dong nih ujungnya, Pingkan? Haha. Dari teman-teman, mungkin dari Arafi yang juga di-mention sama Teh Meli atau Mas Yofi Widianto yang juga staf khusus bidang ekonomi kreatif gitu ya, udah ada ini belum sih, respons belum sih? Ini akan diselesaikan seperti apa kayak gini? Kalau sejauh ini mereka sih belum kasih respon jauh ya. Paling Mas Yofi itu kan masih tergabung dalam Fesmi. Itu kemarin mereka baru posting kalau memang pengguna itu adalah IO gitu. Dan sempat ada komentar dari Mas Piu Padi juga soal terus ini sisanya gimana nih? Ini bakalan pokoknya pertanyaan-pertanyaannya dia lah yang sampai sekarang belum dapat jawaban atau belum ditanggapin juga dari Fesmi-nya gitu. Tapi kalau misalkan dilihat dari kasus ini lagi, kayaknya mereka nih ya memang harus duduk bareng, remukan, tentuin gitu. Kayaknya ini Yes. mau Iya. gimana, iya. Dan itu belum pernah terjadi ya? Iya benar. Mungkin Ya, ini saatnya. disusul kali ke LA. Teh Agnesnya. Sebenarnya beberapa kali mereka udah ketemu loh Oh, iya. di Kementerian Kebudayaan. Mereka kayak Mas Piu udah sempat satu aula bareng, ada Mas Yofi, ada Mas Kholil. Tapi ya mungkin pembahasannya bukan ke situ ya, misalnya lebih ke pembahasan Oke. bareng sama Menteri Fokusnya emang Kebudayaan nggak ke aja. situ ya, Iya. Pembahasan gimana soalnya.
pembagian royalti dan lain-lain ini ya. Iya, belum bahas itu sih. Oh gitu. Tapi masalah ngomong royalti, kalau misalkan nih kita bikin program isinya nyanyi-nyanyi, harus bayar royalti gak? Kalau yang kayak gitu? Kalau yang kayak gitu harus biasanya ya. Programnya pasti kan dapat dapat penghasilan dan lain-lain kan. Nah itu biasanya dari kita sendiri. Kalau dari undang-undang, kitanya yang harus izin bayar ya, bayar itu ke LMK, baru LMK ke penciptanya gitu. Termasuk ke bandnya sendiri, misalkan kayak Gigi nyanyiin lagu Gigi gitu. Ya itu tetap harus kita bayar lewat LMK, terus baru ke penciptanya nih siapa nih, Mas Arman atau siapa gitu. Kalau LMK tuh lewat jalur mana, Pinkan? Kenapa? Kalau kita mau lapor ke LMK, katakanlah misalnya kita pengen bikin acara karaoke gitu ya. Iya. Karaoke terus nyanyiin lagu penyanyi A B C D. Terus kita kan harus izin tuh ke pencipta lagunya untuk bisa dapatin hak menyanyikan lagunya dia gitu misalnya. Berarti kita kan ke LMK nih biar LMK nanti akan jadi jembatan kan. Kita ke LMK-nya lewat jalur apa biasanya? Kalau itu aku masih kurang tahu ya. Cuma mungkin karena ini ya, karena kurangnya informasi untuk hal-hal bagaimana kayak cara ya. untuk makanya banyak sebenarnya kayak tempat-tempat karaoke, terus konser-konser yang biasanya diadain sama promotor-promotor yang baru mungkin ya belum jauh gitu perjalanan konsernya. Mereka juga kayak jadinya kayak belum tahu gitu, dan akhirnya mereka nggak ngebayarin itu. Waktu itu LMK juga pernah ngejabarin gitu kan, kayak banyak nih tempat karaoke. Terus konser-konser di Jakarta yang rata-rata tuh belum pada bayar royalti. Nah itu yang padahal itu udah sejak lama digaungkan ya. Termasuk kayak minimarket ada nggunain lagu siapa diputerin, atau kafe-kafe yang muterin lagu siapa. Itu sempat jadi diskursus gede juga waktu itu. Bahwa ini harus dapat share dong pencipta lagunya. Gue sepakat soal itu, cuma ya itu tadi, bahkan Pinkan sendiri yang biasa ngeliput ini bilang kalau banyak masyarakat atau pelaku industrinya sendiri yang masih belum tahu gimana caranya untuk bisa ngurusin itu ya gitu ya kasarnya ya. Padahal itu penting loh, harusnya ada edukasinya nggak sih untuk kayak gini loh cara-caranya, sosialisasinya, betul kan. Bahkan sempat wawancara Mas Khalil Mahmud juga kan, dia kan anggota FESMI juga. Dia sempat bilang kayak sebenarnya tuh kalau misalkan mau bikin lagu dari awal tuh udah dipatenin nih. Ini siapa aja yang bikin lagu, dirilis orang-orangnya siapa aja yang ikut terlibat, berapa persen mereka ikut terlibat. Nah itu nanti yang nantinya bakalan apa ya, maksudnya royaltinya juga jadinya adil gitu. Nah itu dari awal udah harusnya kayak gitu. Sementara banyak masyarakat dan musisi-musisi lain juga belum paham nih soal ini. Dan soal ini pun juga belum terrealisasi dengan baik gitu. Jadinya nggak semua orang tahu dan akhirnya banyak carut marut yang kayak gini. Itu gitu. Pencatatan soal itu semuanya dipegang sama satu lembaga ini, LMK. Nah itu kalau LMK sendiri itu lebih ke ini sih Mas, misalkan kayak gue misalkan jadi musisi gitu, terus gue terdaftar dalam LMK itu udah otomatis gue memberikan izin untuk orang-orang menyanyikan lagu gue dan nanti dikolektif uangnya sama si LMK gitu. Tapi banyak juga yang masih belum mendaftarkan ke LMK. Banyak yang belum gabung, bahkan ada yang keluar, ada yang kayak udahlah gue keluar aja deh, nggak usah gabung lagi gitu, ada yang kayak gitu. Jadi pencatatannya pun juga masih katakanlah belum teratur ya. Iya. Bisa dibilang begitu ya? Iya betul. Kayak belum semuanya gabung LMK juga kan, jadi masih belum bingung. Terorganisir dengan baik gitu pencatatan pencipta lagu siapa aja. Jadi orang ketika pakai lagu itu pun agak susah untuk nge-track bagaimana royalti ini bisa didapatkan sama si pencipta lagunya gitu misalnya. Emang kalau misalkan ini adalah suatu hal yang diwajibkan, apakah bisa? Mungkin bisa ya, dan wajib juga semua orang tahu gitu prosedurnya. Kalau mau ngadain acara atau misalkan mau buka tempat karaoke dan lain-lain, itu kan berarti kan ada uang yang harus dibayarkan untuk lagu-lagu itu kan. Mungkin itu akan lebih mengurangi masalah kali ya kalau memang aturannya tuh dilakukan dengan seperti itu gitu. Dari catatan asosiasi komposer ini masih banyak karya-karya mereka yang tidak terlaporkan dan akhirnya mereka nggak dapat share-nya. Masih banyak. Masih banyak.
Kayak kalau nggak salah kemarin Posan juga kan ngelarang untuk Kotak nyanyiin lagu yang ciptaannya dia gitu. Itu juga kan Posan itu salah satu dari aksi kan. Ya dia juga nggak mau, terus Badai, ex Krispati juga melarang lagunya dia gitu-gitu. Itu mungkin itu salah satu yang mereka lakuin karena ya daripada gue nggak dapat uang sama sekali, mendingan lo nggak usah nyanyi lagu gue deh gitu. Iya. Mendingan nggak sama sekali deh udah. Iya, gitu. Ngelarang nih maksudnya kecuali lo izin langsung sama gua ya gitu. Apa gimana sih? Atau semuanya emang nggak boleh? Mungkin kalau izin langsung balik lagi ke royalti gitu ya, kayak lo harus bayar dulu baru lo bisa nyanyiin gitu. Nah cuma kalau si masalah Posan sama si Badai ini kan memang ada konflik sama anggota member yang masih aktif kan, iya. Former bandnya ya. Itu lebih ke nggak boleh aja deh gitu. Nggak boleh deh. Sangat disayangkan ya tapi ya. Iya. Ketika lagu ini sudah berhasil menjadi sebuah hits gitu dan disenangi sama masyarakat, tapi lagunya tidak bisa dipakai gitu untuk bisa didengarkan sama masyarakat. Kayak padahal itu sudah dilepas ke publik. Ya terlepas daripada sang pencipta harusnya dapat hak itu, tapi ya mudah-mudahan ini bisa segera dibenerin ya, Pinkan ya. Kayaknya masih banyak tata kelola yang harus dibenerin sama para anggota dewan, termasuk para pemerintah juga. Iya, betul. Yang untuk bisa memperbaiki tata kelola industri musik kita ya. Betul, setuju. Ya tapi semoga ya dengan adanya beberapa kejadian-kejadian ini jadi aware kan. Iya betul. Kan kadang-kadang harus dipancing supaya aware. Suka kalau misalnya kayak kita tanyakan ke musisi-musisi yang atau komposer yang sudah lama gitu menciptakan lagu ini, komposer-komposer legend gitu ya. Katakanlah Eros Jarot gitu. Kalau ngobrol juga kan kayak wah lagu saya dipakai apa-apa, saya nggak pernah dapat speser pun sampai hari ini. Padahal lagunya kan banyak banget dipakai sama orang-orang gitu. Tapi ya dia di satu sisi Mas Eros Jarot tidak mempermasalahkan itu. Tapi kan banyak juga ya komposer-komposer kita yang juga bergantung ke sumber pendapatan itu ya. Ya balik lagi ke ekonomi mereka sih. Iya. Kalau memang mereka menjadikan hak royalti jadi uang utamanya mereka kan itu pasti kan jadi penting juga gitu. Iya. Oke. Lastly. Berarti ini nanti selanjutnya akan kemana nih? Ini sekarang berarti masih status quo untuk kasus ini atau kemana muaranya selanjutnya? Si Agnes Mo dan Ari Bias ini. Kalau dari mereka yang di pengadilan niaga itu tinggal nunggu aja si Agnes Mo-nya akan responnya seperti apa. Kalau memang mau mengajukan kasasi pasti lanjut lagi ke Mahkamah Agung kan. Terus kalau misalkan untuk kasus yang di Barreskrimnya si Ari Bias sih pengennya sih jadi tersangka ya, maksudnya karena kan Agnes Mo-nya jadi tersangka. Iya. Maksudnya mendesak pihak Barreskrim untuk yaudah deh ayo cepetan naikin statusnya jadi tersangka gitu. Sekarang statusnya apa emang? Masih saksi ya. Berarti seru. Hitsnya gede gak nih? Kenapa? Hitsnya gede gak di Detik Pop kasus ini? Gede banget. Banyak ya pembacanya. Banyak banget. Soalnya militan semua fansnya ya. Iyalah. Anyway, terima kasih banyak Pinkan. Sama-sama. Dinantikan berita-berita terbaru lainnya dari Detik Pop tentunya ya. Ada event apa ya?